Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Diana Indah Nurrahma dengan NIM 18051111000 dari kelas Pendidikan Kepatuhan Olahraga 6B dengan dosen pengampu Rola Anggalardika SPD MPD IFOP dengan mata kuliah Biomekanika Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biomekanika, fungsi biomekanika, dan hukum kesetimbangan dalam biomekanika. Langsung saja kita simak videonya. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dengan ilmu-ilmu biologi dan ilmu fisiologi yang menyangkut tubuh manusia dan hampir seluruh tubuh makhluk hidup. Kemudian, pengertian biomekanika olahraga adalah ilmu yang menerapkan tentang prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan olahraga. Fungsi biomekanika adalah sebagai pengetahuan mekanika, yaitu performa yang lebih baik. Sebagai prinsip mekanika yang menerapkan aturan dasar yang mengatur aksi atlet. Contohnya, pada peloncat indah ataupun pegulat yang mengedepankan keseimbangan. Ketiga, untuk memperbaiki efisiensi peralatan olahraga. Definisi hukum kesetimbangan 1 dan contohnya dalam olahraga. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contohnya adalah, cobalah berdiri rapat pada dinding ataupun tembok, yang mana saat berdiri proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang coba lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Dengan bergesernya badan ke depan dan sedikit turun, maka proyeksi titik berat badan yang jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan mengalami jatuh. Karena apa? Karena pantat kita bergerak, yaitu mengubah tumpuan dari kaki ke berat badan bagian atas. Definisi hukum kesetimbangan 2 dan contohnya dalam olahraga. Hukum kesetimbangan 2, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil tumpuannya, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Contohnya, cobalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm. Kemudian, selanjutnya, buka kaki lebih lebar lagi menjadi sekitar 60 cm. Dan ternyata, luas tumpuan kaki kita semakin stabil pada posisi yang 60 cm tersebut. Definisi hukum kesetimbangan 3 dan contohnya dalam olahraga. Hukum kesetimbangan 3, stabilitas berbanding lurus dengan berat benda ataupun berat badan. Artinya, semakin besar berat badan seseorang, semakin besar pula stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan berat badan seseorang, semakin kecil juga stabilitasnya. Contohnya, pada pertandingan tinju ataupun kelas bela diri yang lainnya, mereka memiliki kategori tingkatan kelas-kelas yang mana sesuai dengan berat badan. Karena itu, mereka menyesuaikan stabilitasnya sehingga pada saat terjadi kecelakaan yang fatal, mereka tidak akan mengalami
cedera yang sangat berat dalam pertandingan tersebut. Definisi kesetimbangan 4 dan contohnya dalam olahraga. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah berat badan ataupun badan kita yang bergerak. Artinya, semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, semakin kecil pula stabilitasnya. Kita pasti pernah ikut dalam perlombaan tarik tambang. Coba perhatikan orang yang melakukan tarik tambang. Mereka akan mengatur posisi yang mana badan akan condong ke belakang dan kaki berada di depan. Sedangkan mereka akan melakukan tarikan secara sekuat tenaga, yang mana posisi demikian menyebabkan titik berat badan jatuh pada kaki dan tumpuannya berada di depan. Sebaliknya, pasti kita pernah mencoba untuk mendorong sesuatu. Bisa diperhatikan bahwa saat kita melakukan dorongan, badan kita akan condong ke depan sedangkan kaki berada di belakang. Posisi ini menyebabkan titik berat badan jatuh pada bagian tubuh bagian atas, sehingga kaki hanya menjadi sebuah tumpuan di belakang. Kemudian contohnya pada permainan softball, pelari akan lari ke base berikutnya sebelum berat badan mereka, tumpuan kakinya berada di depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan dari jarak horizontal yang diperkecilnya. Definisi hukum kesetimbangan 5 dan contohnya dalam olahraga. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, semakin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Dan sebaliknya, makin kecil jarak vertikal, makin besar jarak stabilitasnya. Contohnya, pada desain bentuk mobil balap dan dibandingkan dengan mobil-mobil pada umumnya, itu berbeda. Yang mana mobil balap akan dibuat serendah-rendahnya agar dapat menciptakan kecepatan yang lebih tinggi dan melakukan tikungan yang tajam. Agar tidak dikhawatirkan tidak akan terbalik dengan asumsi kendaraan tersebut benar. Perhatikan pula pada pertandingan gulat. Lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya tetap ke arah matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi lebih kecil. Kemudian jarak vertikalnya lebih kecil berarti stabilitasnya pun menjadi lebih besar. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun. Dan alangkah baiknya jika kalian menekan tombol like untuk mendukung saya dalam proses perkuliahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.